Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Cahyanto dari Sekolah SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, kelas 11 IPA 4. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi limit fungsi aljabar. Kita mulai dari pengertiannya dahulu. Jadi limit fungsi f(x) adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Nah, untuk bentuknya bisa kita lihat lim f(x) sama dengan L mendekati x mendekati A. Jadi f(x) di sini disebut dengan fungsi. Sedangkan x dengan tanda panah menuju A ini dibaca dengan x mendekati A. Sedangkan L besar di sini adalah nilai limit. Nah, sebenarnya kan ini adalah pengertian mengenai limit fungsi pada umumnya, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Kenapa saya memilih materi tersebut? Karena ada kalanya nilai limit f(x) untuk x mendekati A tidak diperoleh dengan mensubstitusi langsung. Misalnya setelah nilai x sama dengan A disubstitusi ke dalam f(x) diperoleh bentuk 0 dibagi 0 atau sama dengan tidak tentu. Nah, bentuk demikian disebut bentuk yang tidak dapat ditentukan atau disingkat bentuk tak tentu. Jadi untuk mencari fungsi tersebut kita memerlukan operasi aljabar dengan seperti memfaktorkan, membagi, merasionalkan, dan yang lainnya. Nah, langsung saja kepada contoh soalnya. Nah, di pembahasan soal yang pertama ini kita tidak langsung kepada bentuk tak tentunya. Jadi kita menggunakan teorema limit yang sederhana terlebih dahulu. Jadi di sini ada limit 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2x mendekati 3. Untuk soal ini kita langsung saja substitusikan x mendekati 3 kepada fungsi tersebut. Jadi 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 tambah 2 lalu sama dengan 3 dikali, karena 3 pangkat 2 itu 9, lalu dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6 tambah 2, lalu 3 dikali 9 27 dikurangi 6 tambah 2, 27 dikurangi 6, 21 ditambah 2, yaitu 23. Nah, jadi jawabannya adalah 23. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya menggunakan soal langsung limit dengan aljabar bentuk tak tentu atau 0 per 0. Nah, di sini soalnya bisa kita lihat limit x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x dikurang 8 dengan x mendekati 2. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Semua x diganti dengan angka 2 atau nilai 2. Maka hasil yang terakhir didapat itu 4 dikurang 10 tambah 6 per 4 tambah 4 dikurang 8 sama dengan 0 per 0. Maka ini disebut hasil dengan hasil tidak tentu. Nah, jadi untuk mencari fungsi tersebut kita harus melakukan operasi aljabar dengan memfaktorkan. Jadi saya akan langsung mengerjakannya. Di sini lim x mendekati 2, kita ambil saja langsung. Jadi lim x kuadrat x mendekati 2 sama dengan, di sini kita menggunakan faktor, jadi menyediakan dengan tanda kurung. Nah, bisa kita lihat di sini pertanyaannya, karena x kuadrat itu terdiri dari koefisiennya yaitu x, maka kita tulis sini x. Dan di bawahnya pun juga sama. Lalu kita tulis di sini berapa dikali berapa yang hasilnya 6
karena di sini ada 6 dan juga berapa tambah berapa yang hasilnya 5 atau maaf min 5. Nah, jika kita lihat berapa yang hasilnya 6, yaitu min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Lalu jika min 3 tambah min 2 maka hasilnya 5. Jadi kita langsung tulis di sini min 3 x min 2 juga. Nah, untuk yang bawahnya pun juga sama seperti itu cara faktorkannya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 8 dari sini, dan juga berapa tambah berapa yang hasilnya 2. Nah, jadi jika kita lihat, kita coba 4 dikali min 2 sama dengan 8. Lalu 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Nah, jadi langsung saja kita masukkan plus 4 lalu x min 2 begitu. Nah, di sini kita lihat pembilang dan penyebutnya ada yang sama, yaitu x min 2, maka dari itu kita coret. Nah, berarti hanya memiliki nilai 1. Lalu kita ke bawahkan kembali lim x mendekati 2, yaitu x min 3 per x plus 4. Nah, di sini kita langsung mensubstitusikannya x mendekati 2 dengan fungsi ini. Jadi 2, jadi x-nya diganti dengan 2. Jadi 2 dikurang 3 dan 2 ditambah dengan 4. Maka hasilnya min 1 per 6. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi hasil dari lim x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x min 8 sama dengan min 1 per 6. Dengan cara kita faktorkan dulu baru substitusikan. Begitu. Nah, kita lanjut kepada latihan soal ketiganya. Di sini ada limit x min 4 per akar x dikurang 2 di mana x mendekati 4. Nah, kita lihat di sini sudah saya jawab, yaitu dengan hasil 4 dikurang 4 sama dengan 0, akar 4 dikurang 2 sama dengan 0 yang sudah disubstitusikan, maka hasilnya tidak tentu. Nah, jadi seperti nomor 2, kita harus mendapatkan hasil yang bukan tidak tentu. Jadi dengan cara yang lain. Jika di soal yang nomor 2 tadi kita faktorkan, maka yang sekarang karena di sini penyebutnya menggunakan akar x min 2, maka dari itu kita gunakan metode merasionalkan atau biasa disebut dengan akar sekawan. Nah, jadi di sini kita tulis ulang limit x mendekati 4 x kurang 4 akar x 2. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan penyebutnya karena penyebutnya di sini adalah akar x. Kita kalikan dengan akar x tambah 2 per x tambah 2. Lalu di sini sama dengan kita kalikan yang sebelah sini dengan sebelah sini juga dengan hasil x min 4
lalu juga akar X tambah 2. Jadi kita kalikan dulu penyebut yang satu dengan penyebut yang lainnya, dengan hasil akar X dikali akar X sama dengan X, lalu tambah akar X dikali 2 sama dengan 2 akar X, lalu min 2 dikali akar X menjadi 2 akar X, dan yang terakhir min 2 dikali plus 2 yang hasilnya itu min 4. Lalu kita taruh ulang kembali dengan hasil yang baru, penyebutnya itu X min 4 dikali akar X plus 2 dengan hasil yang sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu berarti karena 2 akar X dikurang 2 akar X sama dengan 0, jadi kita coret sama dengan X min 4. Nah, di sini kita lihat pembilang dengan penyebutnya ada yang sama, yaitu X min 4. Maka dari itu kita coret saja, dan sisanya tinggal limit X mendekati 4 dengan fungsi X tambah 2. Nah, baru setelah di sini kita bisa mensubstitusikan X mendekati 4 dengan fungsi akar X tambah 2. Jadi X nya kita ganti dengan 4. Jadi 2 tambah 2. Karena akar 4 sama dengan 2, jadi 2 tambah 2. Yang hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari limit X min 4 per akar X min 2, di mana X mendekati 4, hasilnya adalah 4. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi limit fungsi aljabar. Dan di sini saya berterima kasih kepada pembimbing matematika wajib saya, yaitu Pak Sutrisno, yang sudah mengajarkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya Muhammad Asfi Cahyanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.